Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 8 statistika part 2, materi penyajian data. Ini adalah materi pertemuan ke-12 semester kedua tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini, Sabtu, tanggal 9 April 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Nah, ini adalah pemilihan OSIS SMP Negeri 1 Cikande tahun pelajaran 2020-2021. Calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Cikande ini merupakan pengambilan data atau salah satu contoh untuk mengambil data statistik. Nah, seperti ini pemungutan suara itu adalah contoh pengambilan data statistik. Nanti dihitung satu persatu. Dan ini juga observasi sebagai contoh pengambilan data statistik. Yang pertama adalah berat badan dan yang kedua adalah tinggi badan. Dan kita bisa mencari data statistik yang lainnya. Oke, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, diberikan data nilai dari 40 siswa sebagai berikut, 44, 5, 3, dan seterusnya. Maka tabel dengan tali atau turus terlebih dahulu yang sesuai adalah sebagai berikut. Kita bikin tabel nilai, kemudian tali atau turus, baru frekuensi. Jadi kita mencari nilai 3, nilai 3-nya ada 1. Kita coret 1. Berarti frekuensinya 1. Nah, kemudian yang 4, 4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 4-nya ada 7, kita buat turus, baru kita tulis frekuensinya berapa sampai data yang terakhir. Oke, bisa? Nah, kemudian penyajian data bentuk tabel berdistribusi frekuensi seperti berikut. Diberikan data 65, 67, 77, sampai 71. Maka untuk membuat tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil tugas. Kemudian ada titik tengah karena di sini ada intervalnya. Kemudian turus baru frekuensinya. Contohnya di sini intervalnya dari 65 sampai 67 kita buat dari satu kelas. Jadi nilai 65, 66, 67 kita ambil di kelas yang pertama. Nah, pertama kali 65 berarti kelas 1 turusnya. Kemudian 67 ada satu lagi. Dan yang lainnya nggak ada, berarti kelas 65 sampai 67 hanya ada 2. Nah, titik tengahnya dari 65, 66, 67 itu adalah 66. Oke, kemudian yang kelas kedua 68 sampai 70. Nah, nilai mana atau hasil tugasnya yang mana yang nilainya 68 sampai 70 ada berapa? Nah, di situ akhirnya ketemu dapat 5 dan seterusnya. Udah, kalian paham? Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram batang, di sini ada aturannya. Untuk arah yang mendatar itu adalah kategori. Tergantung kalau itu adalah diagram batang berat badan, berarti ya berat badan. Kalau nilai, ya tulis nilai. Nah, kemudian untuk arah yang vertikal atau sumbu Y yang tegak, itu adalah frekuensi atau banyaknya data pada kategori tersebut. Paham ya? Jangan dibolak-balik. Nah, kemudian penyajian data dalam bentuk diagram batang, contoh dalam tabel berikut itu adalah data penjualan baju. Data penjualan baju selama 5 bulan. Nah,
Untuk bulan Juli frekuensinya adalah 40, berarti bulan di sana, nah bulan yang mendatar bulan, yang naik adalah banyaknya baju terjual. Karena yang banyaknya baju terjual 40, berarti buat diagram batang Juli 40 dan seterusnya. Paham? Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram batang, tetapi ada dua versi, atau versi pria dan ada versi wanitanya. Jadi membuatnya adalah bergandengan. Oke, contohnya penduduk RT 1, prianya 70, wanitanya 90. Berarti dalam diagram batangnya adalah RT 1 yang hijau itu berarti pria ada 70, kemudian yang merah itu adalah wanita ada 90. Oke, kita lanjut dengan RT 2, RT 3, RT 4 dan semuanya dibuat data atau diagram batangnya berdekatan. Untuk hijau yang pria, untuk merah yang wanita. Oke, paham? Penyajian data bentuk diagram garis, perhatikan di sini nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nah, ini contohnya siswa kelas 6. Untuk nilai 4 ada 3 orang, untuk nilai 4 ada 3 orang, kemudian nilai 5 ada 4 orang. Nah, maka diagram garisnya sebagai berikut. Di garis vertikalnya itu adalah kategorinya nilai, kemudian yang naik adalah banyaknya siswa. Berarti nilai 4 ada 3 siswa, tuh. Kemudian ada nilai 5, ada 4 siswa, dan seterusnya. Oke, insya Allah kalian paham, ini udah diterangkan di tatap muka kemarin. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini ada tabel hobi. Hobi membaca, melukis, olahraga, dan menari. Nah, jumlah anaknya sudah ada masing-masing. Nah, jika dibuat dalam diagram lingkaran, di sini ada dua versi. Versi yang pertama adalah persen, versi pertama adalah persen, dan yang kedua adalah derajat. Nah, untuk menentukan berapa persen dan berapa derajatnya, kita akan adakan perhitungan di bawah ini. Oke, cara mencari besar sudut pada diagram lingkaran yang ada dua macam tadi. Yang pertama adalah dalam derajat. Nah, berarti membaca 15/50 dikali 360 derajat. Nolnya kita coret, yang 50 sama yang 360, itu nolnya dicoret. Kemudian 15 dibagi 5 itu adalah 3. Jadi 15 dibagi 5, 3. Yang tadi 36. Berarti 3 kali 36, 108 derajat. Dan seterusnya. Kemudian jika dalam persen, berarti yang membaca itu adalah 15/50 dikali 100%. Karena 100 itu bisa dibagi 50, berarti 15 dikali 2%. Sama dengan 30%. Jadi yang 30% itu sama juga dengan yang 108 derajat. Oke? Yang melukis, olahraga, dan menari kita perlakukan sama seperti yang membaca tadi. Oke. Kemudian penyajian data bentuk diagram lingkaran, contoh yang lebih detail lagi di sini. Tinggi badan dan frekuensinya sudah ada di sana. Tinggi badan 135 ada 5 orang. Kemudian yang 136 cm ada 6 orang dan seterusnya. Jumlah frekuensinya adalah 30. Jadi ini besar sudut tinggi yang 135 itu berarti frekuensi tingginya 135 itu 5/30 dikali 360 sama dengan 60 derajat. Semua kita perlakukan sama untuk yang tinggi 136, 137, 138, dan 139. Oke. Jumlah total 60 derajat, 72 derajat, 120 derajat, 60 derajat, dan seterusnya itu 360 derajat. Oke, penyajian data berdistribusi frekuensi dalam bentuk histogram. Nah, di sini ada data yang berdistribusi frekuensi. Di sini 19 sampai 28 itu ada 25 orang. Nah, titik tengah atau nilai tengah itu 23,5. Nah, dari mana 23,5? Kita cari
Dari 19 sampai 28 itu adalah nilai tengahnya di mana. Jadi seperti median kita cari di situ. Hampir sama seperti median. Kemudian yang 29 sampai 38, nilai tengahnya adalah 33,5 dan seterusnya. Jadi untuk menggambar histogram itu hampir seperti diagram batang tetapi berdampingan. Tidak pakai misah-misah. Kalau diagram batang misah-misah, tapi kalau histogram itu adalah menyatu terus. Oke, perhatikan yang nilai tengahnya 23,5 itu ada 25. Di sini pertama kali kecil. Kemudian yang nilai tengahnya 33,5 ada 145 dan seterusnya. Oke, paham? Nah, kemudian penyajian data bentuk histogram dan poligon frekuensi gabung. Di sini poligon frekuensi dan histogram. Histogram itu diagram batang yang menyatu. Nah, yang poligon itu adalah hampir mirip dengan diagram garis. Tapi di sini dibuat satu tabel, satu diagram. Jadi yang 41 sampai 50 itu 3 frekuensinya, gambarnya udah ada. Kemudian 51 sampai 60 ada 11. Nah, di tengah-tengahnya kalian hubungkan dengan garis atau seperti diagram garis. Nah, itu disebut histogram dan poligon frekuensi. Oke. Nah, sampai kita ke LKPD 10 statistika part 2. Oke. Soal nomor 1. Diberikan data nilai ulangan matematika untuk kelas 8A sebagai berikut. 10, 5, 9, dan seterusnya. Buatlah tabel dengan tally atau turus terlebih dahulu, seperti contoh yang tadi. Kemudian soal nomor 2, diberikan data nilai perolehan skor pada perlombaan kelas 8B sebagai berikut. 48, 52, 90, dan seterusnya. Buatlah tabel dengan tally atau turus terlebih dahulu dengan interval kelas 10, mulai dari interval nilainya 41 sampai 50, ada berapa turusnya, kemudian frekuensinya berapa, kemudian 51 sampai 60 dan seterusnya. Untuk soal nomor 3, diberikan tabel nilai ulangan matematika seperti berikut. Buatlah tabel diagram batang yang sesuai dengan tabel berikut. Nilai 60 ada 6 orang, nilai 65 ada 4 orang, dan seterusnya kalian buat tabel ya. Dibuat diagram batang. Diagram batang itu adalah yang pemisah. Kemudian soal nomor 4 diberikan tabel seperti berikut. Buatlah histogram. Histogram yang sesuai dengan tabel tersebut. Di sini nilai 147, kemudian sampai 151. Turusnya sudah ada, berarti frekuensinya 8. Kemudian nilai 152 sampai 156. Frekuensinya ada 4, berarti kalian kalau histogram itu adalah nyambung. Berarti kalian nyari titik tengahnya dulu ya. Dari 147 ke 151 itu berapa titik tengahnya. Kemudian soal nomor 5 diberikan tabel berat badan 60 siswa kelas 8A dan 8B seperti berikut. Buatlah diagram lingkaran. Diagram lingkaran dalam derajat yang sesuai dengan tabel. Oke. Berat badan 40 kilo ada 6 orang, berat badan 41 kilo ada 12 orang, dan seterusnya. Ingat, di sini diagram lingkaran dalam derajat. Dalam derajat berarti dikali dengan 360 derajatnya. Jadi yang pertama adalah 6 dibagi 60 dikali 360 derajat. Oke. Kemudian soal yang nomor 6 diberikan tabel ulangan statistika kelas 8A sebagai berikut. Buatlah histogram dan poligon frekuensi yang sesuai dengan tabel berikut. Di sini nilainya 71 sampai 75 ada 2 orang, 76 sampai 80 ada 12 orang, dan seterusnya. Jadi kalau yang dibuat histogram berarti kalian cari titik tengahnya, boleh. 71 sampai 75 itu nilai tengahnya berapa, kemudian dibikin histogramnya dan kemudian hubungkan tengah-tengahnya sebagai poligon frekuensi seperti contoh tadi. Kemudian soal nomor 7 diberikan tabel pelajaran kesukaan dari 100 siswa kelas 8 seperti berikut. Buatlah diagram garis yang sesuai untuk tabel berikut.
diagram garis. Kalian udah paham diagram garis, berarti kalian udah paham kategorinya apa, kemudian banyaknya berapa. Berarti yang arah ke kanan atau mendatar itu adalah matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian yang naik banyaknya siswa. Oke? Diagram garis. Kemudian soal yang nomor 8 diberikan tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika seperti berikut. Buatlah diagram lingkaran dalam persen. Ingat, dalam persen. Diagram lingkaran dalam persen yang sesuai dengan tabel berikut, tetapi hitungannya ada terlebih dahulu. Contohnya, 45 sampai 49, berarti hitungannya adalah 5 dibagi 50 dikali 100%. Kalian hitung ada berapa persen. Kemudian yang 50 sampai 54, 10 per 50 dikali 100%, kalian hitung, baru kalian buat diagram lingkarannya. Oke? Kemudian soal yang nomor 9, ada data jumlah penduduk, laki-laki dan perempuan pada desa Sukamandi. Buatlah diagram batang yang sesuai. Diagram batang yang sesuai, di sini ukuran frekuensinya biar tidak tinggi banget, pakai skala 10. Berarti satu kotak 10, satu kotak lagi 10, dan seterusnya. Nah, penduduk ada laki-laki dan perempuan. Jadi untuk yang mendatar, kalian tulis RT1, RT2, RT3, dan seterusnya. Kemudian yang laki-laki berapa berdampingan dengan perempuan, seperti contoh yang tadi. Oke? Nah, soal yang nomor 10 atau soal yang terakhir diberikan diagram garis seperti berikut. Ini adalah berupa data penjualan mobil pada showroom mobil Cahaya Pelangi. Nah, tentukan banyaknya mobil yang terjual selama 6 tahun tersebut. Nah, kenaikannya yang tersignifikan untuk penjualan mobil terjadi pada tahun berapa ke tahun berapa. Oke, kalian berarti ini membaca diagram garisnya. Oke. Nah, silahkan kerjakan LKPD 10 statistika part 2, tulis jawaban kalian di folio, Dengan cara penyelesaiannya, kumpulkan pada saat jadwal tatap muka matematika. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.